Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvina Oktaviana dengan NIM 127/127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai balance binary tree. Size binary tree adalah jumlah ukuran atau node elemen di dalam tree. Pada size binary tree ini tidak memiliki jumlah ukuran yang sama, akan tetapi tidak dengan bentuknya. Nah, depth atau kedalaman ini adalah jumlah link yang diberikan node sampai root. Nah, atau depth merupakan jumlah link dari node sampai root gitu ya. Nah, ini adalah gambar ini merupakan serupa dalam ukuran tetapi sangat berbeda dalam bentuknya. Jadi, size binary tree ini kan jumlah ukurannya. Untuk jumlahnya mungkin sama tapi bentuknya bisa saja berbeda-beda. Misalnya semuanya sama-sama 4 tapi ukurannya ada yang lebih dalam ke sebelah kiri, child di sebelah kiri, ada yang juga yang ke sebelah kanan kayak gitu. Nah, di sini ada yang pertama ada depth of node. Depth of node itu jumlah edge dari root ke node. Nah, gitu ya. Dan misalnya di sini depth of node 1 adalah 0 gitu ya. Jadi kedalaman dari node pertama itu adalah 0 gitu karena nggak ada karena yang ini itu depth 0 gitu. Yang ini depth-nya 0 karena dia kedalamannya 0 gitu ya. Jadi untuk yang node yang pertama nih yang nilai 1 ini kedalamannya 0 gitu. Terus kalau untuk height of node itu artinya jumlah edge terpanjang dari node ke leaf gitu. Dari node ini sampai ke leaf itu kan sampai ke node yang nggak punya node selanjutnya, nggak punya cabang selanjutnya gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan ketinggian dari node pertama yang ini tuh ada 3 ya, 1, 2, 3. Jadi ketinggiannya itu dari node yang diisi 1 ini adalah 3 gitu ketinggiannya. Kemudian di sini juga ada depth of node gitu ya. Jadi kedalaman dari 6 ini ada 2 ya. Jadi yang angka 6 ini kedalamannya 2 gitu ya, 1 dan 2 gitu. Kemudian ada height of node 6 itu 1. Kenapa 1? Karena kan ketinggian dari sini itu cuma 1 gitu. Dari yang node 6 ini ke sini itu cuma 1. Leaf-nya itu kan 10, nggak ada lagi cuy. Jadi dia cuma punya ketinggiannya 1 gitu. Nah, kemudian ada depth of node 9. Kalau yang 9 itu dia kedalamannya 3. Kenapa 3? Karena dari depth-nya itu kan dari edge root ke node ya. Ke node yang kita minta kan ke node 9 dari root ya, kita hitung. 1, 2, 3. Nah, jadi dibilangnya depth of node 9 adalah 3 karena jumlah edge-nya atau kedalamannya dari kita menghitung kedalaman itu dari root ke node. Nah, ini kan root-nya. Kita ke node itu melewati 3 kedalaman gitu. Nah, untuk height of node 9 adalah 0 karena dia nggak punya lagi yang namanya cabang selanjutnya gitu. Jadi makanya height-nya itu 0 gitu ya. Terus di situ ada height of tree 3. Height of tree itu 3, maksudnya itu adalah dari root ke node ini berapa sih gitu. Tingginya dari root sampai ke bawah situ tuh berapa gitu. Nah, kita lihat dari sini 1, 2, terus yang ininya kan dari sini 1, 2, 3 gitu kan. Jadi bisa dibilang height-nya itu sampai ke bawah sampai ke 10 ini itu 3 gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke ada di sini pohon biner yang ke A atau binary tree yang A ini, gambar yang A ini dikatakan seimbang karena subtree kiri dan subtree kanan berukuran sama. Disebut dengan well balance. Jadi kalau misalnya seimbang disebutnya dengan well balance. Nah, gitu ya. Nah, di bagian gambar A ini depth-nya ada 2 link sampai root, artinya depth-nya 2 atau kedalamannya itu 2. Nah, si A ini kan sebagai root, ini sebagai header-nya, ini header, ini root-nya. Ya, si root ini, si A-nya ini dia memiliki kedalaman 0 dan si C juga memiliki kedalamannya 1. Kenapa 1? Karena dari kedalaman itu kan dihitungnya dari root ke node. Kita maunya di node C. Node C dan node B itu ada pada kedalaman 1 kan dari root gitu ya. Terus juga D sama EF-nya juga masuknya ke kedalaman 2 gitu ya. Dari ini kan dari A ke C itu 2 gitu ya. Ini kedalaman
kedalaman F itu 2 gitu ya, A, C, F gitu, kedalamannya itu adalah 2 gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi intinya dikatakan sama itu kalau misalnya ukurannya sama-sama, maksudnya di sini nggak berat sebelah, nggak berat di sebelah kanan, nggak berat di sebelah kiri, jadi semuanya seimbang gitu, sama-sama memiliki kedalamannya 2, nggak ada yang beda sendiri gitu. Kemudian kalau misalnya di sini untuk selanjutnya pohon binary tree bagian B ini dikatakan tidak seimbang. Kenapa? Karena subtree kiri simpul akar jauh lebih besar dan lebih dalam daripada subtree yang ada di sebelah kanan gitu. Makanya disebut dengan ill balance. Gitu. Nah, dari gambar ini depth-nya ini ada 3 link sampai root, artinya depth-nya ada 3 gitu ya. Kedalaman ada 3, ini kan header-nya, ini root-nya. Ya, nah jadi si J ini kedalaman J itu kan adalah 0. Nah, kedalaman K sama L ini adalah 1. Sedangkan kedalaman N sama M itu adalah 2. Dan kedalaman P itu adalah 3 gitu. Jadi dari sini kita dapat simpulkan kedalamannya 3. Nah, kita bisa lihat nih di sebelah kiri sama sebelah kanan itu nggak balance gitu ya. Kalau misalnya di left child itu dia kedalamannya sampai 3 gitu ya, kedalamannya gitu. Tapi kalau misalnya di right child itu kedalamannya cuma 1 gitu. Makanya dia disebut dengan ill balance, jadi nggak balance gitu, tidak seimbang gitu. Kemudian ada juga ini pohon binar bagian C ini dikatakan sangat tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Setiap simpul memiliki subtree kiri yang kosong, disebut dengan extremely ill balance. Dan di bagian ini gambar C depth-nya ada 5 link sampai root, artinya depth-nya kedalamannya itu ada 5 gitu ya. Kenapa? Nih kita lihat tadi dibilang ini sangat tidak seimbang. Kalau ini kan dibilang tidak seimbang karena setidaknya di sini tuh ada cabang di sebelah kanan, ada juga cabang di sebelah kiri. Meskipun cabang di sebelah kiri itu lebih banyak daripada cabang di sebelah kanan. Tapi kalau misalnya kita lihat di bagian gambar C ini benar-benar gak seimbang karena semuanya bertumpu ada di sebelah kanan, cabang-cabang ada di sebelah kanan, sedangkan cabang di sebelah kiri itu tidak ada sama sekali gitu. Jadi kayak S ini ada pada kedalaman 0, ini T ini ada di kedalaman 1, U ada kedalaman 2, V di kedalaman 3, W di kedalaman 4, X itu ada di kedalaman 5. Nah, node dengan posisi paling rendah disebut dengan leaf. Nah, ini juga disebut leaf nih. Si X ini ada leaf juga. Dia leaf gitu. Dia juga adalah leaf. Tree yang hanya punya atau terdiri dari satu simpul atau node saja dapat dikatakan dari root ke root, maka depth-nya kedalamannya 0. Sedangkan jika tree kosong atau empty tree gak punya root, dia min 1 gitu. Misalnya kan kayak ini. Ini kan header ke root. Nah, udah misalnya dari sini ini header ke rootnya ini misalnya S ini adalah rootnya. Terus dia nggak punya cabang lagi ya, berarti ya itu tadi dia kedalamannya itu 0. Nah, ini kedalamannya ini 0. Ini disebutnya dari yang tadi. Jadi dia hanya dari root ke root gitu ya. Maka kedalamannya 0. Nah, binary tree dari depth dikatakan balance jika setiap node depth 0, 1 sampai seterusnya depth min 2 ini memiliki 2 children, yaitu left child dan right child gitu ya. Sedangkan untuk depth min 1 mungkin dia akan memiliki 1,5 memiliki children gitu. Nah, lalu untuk node deep node deep pasti gak punya children karena depth-nya adalah leaf down gitu. Terus untuk yang di deep D berarti gak punya children karena depth-nya deep D adalah leaf down. Kemudian ada balance binary tree itu memiliki deep D serta sedikitnya 2 pangkat D dan sebanyaknya 2 pangkat D plus 1 dikurang 1 node. Sebaliknya, balance binary tree itu memiliki depth dengan ukuran n floor log 2n gitu.
Kemudian kita masuk ke dalam materi binary search tree. Nah, pohon pencarian biner atau disebut juga dengan binary search tree atau disingkat dengan BST adalah pohon biner dengan sifat berikut. Nah, untuk setiap simpul binary tree, jika simpul berisi elemen-elemen. Yang pertama, subtree kiri nodenya harus berisi elemen kurang dari elem atau kosong. Jadi misalnya ada root elemennya 5, maka elemen di list subtree semuanya harus kurang dari 5. Sedangkan untuk subtree kanan simpul hanya berisi elemen yang lebih besar dari elemen atau kosong. Jadi misalnya rootnya 5 elemennya, maka elemen di right sebelah kiri sebelah kanannya itu harus lebih besar dari 5. Nah, kita misalkan begini. Kita punya rootnya itu 5. Nah, si 5 ini dia punya childnya, leaf childnya itu dia harus kurang dari 5. Apapun itu angkanya yang kurang dari 5, misalnya kita masukin 4 lah ya. Kita masukin 4. Nah, kemudian bentuk yang di sebelah kanan itu harus lebih besar dari 5, yaitu kita masukin 6. Nah, 6. Ya, kita masukin 6. Nah, kemudian kalau kita mau menurunkan cabang lagi dari 4 ini, kita bisa menurunkannya lagi, di mana yang kirinya juga harus kurang dari 5 dan 4. Berarti kita bisa masukinnya 3 gitu ya. 3 kayak gitu. Dan di sebelah ininya, di sebelah kirinya bisa dimasukin angka 5 lagi kayak gitu. Kemudian selanjutnya sampai seterusnya kayak gitu ya. Si binary search tree adalah suatu struktur data yang mengadopsi konsep binarity, namun terdapat aturan bahwa setiap child node sebelah kiri selalu lebih kecil nilainya daripada node root. Nah, sebelah kanan selalu lebih besar daripada nodenya. Ini misalkan ininya 2 ya. Ininya 2, berarti ininya harus lebih besar daripada si ininya, berarti bisa dimasukin 5 atau berapa gitu ya. Kemudian dari definisi di atas tidak mengizinkan adanya elemen double. Di sisi lain ada yang mengatakan bahwa dimungkinkan duplikat elemen jika node leaf subtree elemennya berisi kurang dari 1 atau sama dengan elemen atau root nodenya. Contain element less than or equal to elem, artinya dikatakan elemen tidak boleh duplikat apabila tidak ada kata less than or equal to elem atau disebut dengan probit. Sedangkan jika ada tulisan less than or equal to elem, artinya boleh duplikat elemennya, boleh diduplikat. Jadi intinya kita boleh memasukkan angka yang sama, tetapi harus ada tulisan dari ini. Tulisan dari kalau misalnya kita mau memasukkan angka yang sama harus ada tulisan ini, less than or equal to elem, artinya boleh diduplikat. Tapi kalau misalnya nggak ada tulisan ini berarti kita nggak boleh diduplikat begitu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam ini kan adalah berdasarkan gambar 2 ini, di mana Leon sebagai root serta memiliki 2 child. Nah, leaf child ketentuannya setiap huruf awalnya elemen harus kurang dari elemen L atau rootnya, sedangkan right child dengan ketentuannya setiap huruf awal pada elemen harus lebih besar dari elemen L atau rootnya. Jadi misalnya nih ya, kita di rootnya itu huruf awal, di root ini huruf L kan, yang ini huruf L. Nah, otomatis kita untuk childnya di sebelah kiri dan di sebelah kanan harus kurang dari L gitu. Yang kurang dari L misalnya kita masukin dengan Fox gitu ya. Dengan huruf F itu kan kurang dari L gitu ya. Sedangkan untuk yang kita mau memasukkan di right child itu harus lebih besar dari L, berarti ada huruf R gitu. Nah, kemudian kita bisa memasukkan dari F ini kita bisa memiliki cabang lagi, misalnya di sebelah leaf child itu yang kurang dari F yaitu cat kan, dan yang diawali dengan C. C itu kurang dari L juga gitu. C kurang dari F dan C juga kurang dari L gitu. Kemudian kita memiliki cabang lagi gitu. Memiliki cabang lagi gitu. Cabang dari cat ini tapi dari sebelah kanan ya, atau right child-nya yaitu dog D ini. Nah, si D ini ditulisnya di sebelah kanan. Karena apa? Karena D juga kurang dari L, tapi D ini lebih besar dari C gitu kan. Gitu. Jadi intinya bisa ditulisnya C kurang dari
D dan D kurang dari L gitu. Jadi dimana karena dia kan sebelah kanan, berarti si yang di sebelah kanan ini harus lebih besar dari huruf awal yang harus lebih besar dari C gitu, berarti D gitu. Kemudian tapi dengan syarat juga si D ini harus lebih kecil dari L gitu. Kemudian ada selanjutnya di sini. Ada selanjutnya di sini itu yang di sebelah kanannya itu kan huruf R gitu ya, dimana huruf R juga memiliki cabang lagi nih, memiliki cabang yaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya. Di cabang sebelah kiri itu syaratnya juga sama, dia harus lebih kecil dari yang si ini, dari si parentsnya ini, dari si R-nya ini, yaitu si P gitu ya, harus lebih kecil gitu, harus lebih kecil dari si layan ini huruf L-nya juga gitu, dan ini juga dia harus lebih besar dari si ini, berarti ini gitu. Dia harus syaratnya seperti itu gitu. Kemudian dari definisi binary tree secara regresif itu adalah kosong, tidak kosong, di mana dia dalam kasusnya punya mode root yang punya nilai elem, di mana link yang menuju subtree sebelah kiri memuat nilai-nilai yang kurang dari elem atau rootnya, dan link yang menuju subtree sebelah kanan memuat nilai-nilai lebih dari elem, dan itu berlaku untuk semua. Jika ada node, pasti subtree-nya begitu sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan, walaupun di bawahnya root gitu ya. Nah, jadi bisa digambarkan kalau dalam bentuk apa tuh namanya? Dalam bentuk grafiknya kayak gini. Elemen ini elemennya, dia elemen ini memiliki cabangnya itu subtree di sebelah kiri dan subtree di sebelah kanan gitu ya. Dimana subtree sebelah kiri itu harus kurang dari elemennya gitu. Dari si root ini gitu. Subtree di sebelah kanan harus lebih besar dari elemennya atau rootnya gitu. Nah, nilai datanya ini kita punya nilai data di dalamnya, ada elemennya, ada ininya, tapi tetap harus aturannya sama gitu, nggak boleh yang sebelah kiri itu aturannya sama, nggak boleh kurang dari elem atau dari rootnya, dan juga ini nggak boleh lebih dari rootnya gitu. Kemudian kita dari sini kita bisa, kenapa sih harus membedakan kiri dan kanan sesuai besar nilainya? Tujuannya itu untuk memberikan efisiensi terhadap nilai dari struktur data sudah tersusun rapi sesuai dengan aturan mainnya, maka proses search akan lebih cepat. Jadi intinya tujuan dari membedakan nilai kiri dan kanan itu tujuannya itu untuk membedakan gitu nilai-nilainya untuk agar proses search-nya atau proses mencarinya itu lebih cepat gitu. Nah, ini misalnya ya, kita masuk ke dalam contoh pembentukan BST atau binary search tree-nya. Bila diketahui sederetan data 5, 3, 7, 1, 4, 6, 8, 9, maka pemasukan data dalam struktur BST langkah-langkah per langkahnya sebagai berikut. Nah, kita misal angka yang pertama ini dijadikan sebagai root. Jadi 5 atau elemen pertama ini sebagai root. 5 ini harus sebagai root. Kemudian kita mau memasukkan angka data 3 gitu ya. Nah, angka data 3 ini karena dia kurang dari 5, maka dia dimasukkannya ke simpul sebelah kiri gitu ya. Nah, kemudian kemudian kita mau memasukkan nih angka 7 karena angka 7 itu lebih besar dari 5, maka dia dimasukkan di sebelah kanan. Kemudian selanjutnya di langkah keempat, kalau kita mau memasukkan angka data 1, misalnya di sini 1, nah tapi kita lihat lagi 1 ini dia lebih kecil dari 5, maka penelusuran dilakukan di sebelah kiri gitu ya, karena di sebelah kiri. Kemudian juga dari sebelah kiri ini juga kita harus tahu lagi di mana di sebelah kirinya gitu, karena kan di sini ada 3 gitu, intinya kita dimasukkan sebelah kiri dulu, kemudian kita udah tahu dia dimasukkan sebelah kiri, tapi kita juga harus tahu gitu ya, karena ada pendahulunya, di sini ada angka 3 sebelumnya, dan angka 1 ini kurang dari 3, maka dimasukkannya di sebelah kiri simpul 3 gitu. Nah, kemudian kita memasukkan data 4 gitu, angka 4 ini ya gitu. Kemudian angka 4 ini dimasukkannya ke arah mana sih? Karena 4 juga kurang dari 5, maka dia dimasukkannya di sebelah kiri gitu ya, di bagian sebelah kiri ini. Nah, kita tapi harus diperhatikan lagi karena 4 ini lebih besar daripada 3. Nah, atau dalam artiannya bisa dibilang 3
kurang dari 4 dan 4-nya kurang dari 5 gitu, atau 4 lebih besar dari 3 kan, dan kurang dari 5, maka dia dimasukkannya di sebelah kanan dari bagian 3 ini gitu. Nah, kemudian langkah ke-6-nya kita mau memasukkan angka data 6 gitu ya. Tapi kita lihat lagi angka data 6 ini kan lebih besar dari data dari root-nya yaitu 5, maka penelusuran dilanjutkan ke sebelah kanan root. Kemudian karena di sebelah kanan sudah ada simpul 7 dan 6 lebih kecil dari 7, maka 6 disisipkan di sebelah kiri simpul 7 gitu ya. Jadi kan ini kita sudah punya root-nya 5. Karena si 6 ini kurang dari lebih besar dari 5, berarti ada di sebelah kanan intinya. Tapi kita juga harus lihat karena di sebelah kanannya sebelumnya itu ada simpul 7. Nah, tapi kita harus juga yang kita tahu kita mau memasukin angka 6, tapi di sini 6 ini posisinya kurang dari 7, berarti dia ada di sebelah kiri, dimasukkan disisipkan dalam di sebelah kiri simpul 7, tetapi ada di sebelah kanan dari 5 gitu. Kemudian langkah ketujuhnya kita mau memasukkan data angka 8. Karena data 8 lebih besar dari root 5, maka penelusuran akan dimasukkan ke dalam simpul sebelah kanan gitu ya, di sebelah kanan root. Nah, kemudian karena di sebelah kanan sudah ada angka simpul 7 dan karena datanya juga lebih besar dari 7, maka data 8 disisipkan di sebelah simpul 7. Nah, seperti ini. Kita kan mau memasukkan angka 8 nih, mau memasukkan angka 8, tapi kita punya root-nya 5 gitu. Berarti otomatis si 8 ini dimasukkannya ke dalam simpul sebelah kanan dari root-nya gitu. Tapi kita juga harus lihat di sini tuh sebelumnya ada angka 7 gitu, angka 7. Nah, angka 7 ini kita karena 8 itu posisinya dia lebih besar dari 7, berarti dia dimasukkan di sebelah kanan dari 7 gitu. Terus kemudian kita mau memasukkan data 9. Data 9 ini karena dia lebih besar dari root 5, maka penelusuran dilanjutkan ke sebelah kanan root. Kemudian karena di sebelah kanan bukan merupakan daun yaitu simpul dengan 7, dan karena data 9 lebih besar dari 7, penelusuran terus dilanjutkan ke sebelah kanan. Selanjutnya ditemukan daun dengan atau node di nilai 8. Karena data 9 lebih besar dari 8, maka data 9 disisipkan di sebelah simpul 8. Nah, maksudnya begini. Jadi kan kita punya nilai yang mau kita masukkan nilai 9. Nah, tapi kita punya root-nya. Root-nya itu 5. Nah, kita mau memasukkan root 5 ini, memasukkan nilai 9 ini di sebelah simpul kanan atau simpul kirinya dari root gitu. Oh, ternyata 9 lebih besar dari 5, berarti dimasukkannya di sebelah sini, di sebelah kanan root. Nah, tapi kita juga sebelum itu kita juga udah punya nih angka-angka misalnya 7 dan 8. Nah, 7 ini sama 8, 7 sama 8, karena kita langsung ke angka 8 ini. Karena di angka 8 ini lebih besar dari 9 ini lebih besar dari 8, artinya 9 ini dimasukkannya di sebelah kanan dari sebelah 8-nya gitu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk materi selanjutnya ada di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.